Salah satu alasan dia meminta 5 juta adalah karena Menara Tianwai memang pelakunya, orang yang melakukannya sendiri. Alasan kedua juga karena Mo Yunxiao sangat senang memberinya 1 juta sebelumnya, yang membuat Qin Chen merasa dia mungkin kekurangannya. Makanya dia minta uang 5 juta sebanyak itu. Menurutnya, dengan sikap Tianwai Lu yang mendominasi dan arogan, dia pasti akan marah dan mengambil tindakan lagi. Namun siapa sangka pihak lain justru memberikannya secara langsung. Memberikannya secara langsung. Qin Chen tidak bisa melakukan ini secara langsung. Apa, Yang Mulia, itu terlalu sedikit. Kepala kantor pos Tianwai mengerutkan kening, dengan status Anda tidak dapat menepati janji, bukan? Terlebih lagi, jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, saya punya saran. Qin Chen menoleh dengan tenang. Pemilik Menara Tianwai berkata dengan bangga, Anda dapat bergabung dengan Menara Tianwai saya. Jika Anda bersedia bergabung dengan Menara Tianwai saya dapat membuat pengecualian khusus bagi Anda untuk menjadi wakil pemilik Menara Tianwai saya. Status Menara Tianwai di kota Nanyuan adalah yang kedua setelah pemilik ini. Selain itu, Anda juga dapat mengendalikan banyak organisasi pembunuh di Menara Tianwai saya, dan poster ini juga akan merekomendasikan Anda ke markas Tianwai Tian saya Menara Tianwai dan Tianwai Tian, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang. Jing. Semua orang memandang master bangunan Tianwai dengan mulut terbuka. Pengerahan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilik Tianwai akan benar-benar merekrut Qin Chen di depan semua orang di depan umum, dan bahkan secara langsung menjanjikan kepadanya posisi wakil tuan tanah. Itu saja. Kuncinya adalah dia juga menegaskan bahwa dia akan merekomendasikan pihak lain untuk masuk ke markas Tianwai Tian. Tianwai Tian adalah organisasi pembunuh terbesar di Laut Semesta, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh Laut Semesta. Begitu seseorang menjadi anggota Tianwai Tian, mereka mungkin bisa berjalan menyamping di Laut Semesta ini. Godaan semacam ini sangat menarik bagi beberapa ahli top di kota Nanyuan. Siapa yang mau tinggal di kota Nanyuan jika bisa bergabung dengan markas Tianwai Tian? Untuk sesaat, mata semua orang menjadi panas dan mereka melihat ke arah Qin Chen. Dan ekspresi Mo Yunxiao tiba-tiba berubah, dia tidak pernah menyangka bahwa master gedung Tianwai ini akan begitu fleksibel dan fleksibel. Bagaimana kabarmu? Apa lamaranku? Poster Tianwai menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen penuh harap. Qin Chen mencibir, menurutmu apa yang ingin kamu lakukan? Itu hanya organisasi pembunuh, apakah layak merekrut kaisar ini? Kamu, mata pemilik gedung Tianwai menjadi gelap. Adapun dua orang ini, apa yang saya katakan sebelumnya tentu saja tidak benar. Qin Chen berkata kepada Saroye, biarkan kedua orang itu pergi. Ya, Tuan. Hei Ying dan Yingdu merasa canggung. Di depan pemilik gedung Tianwai, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tuan muda, Hei Ying sangat bersalah dan buru-buru berdiri. Dia dan Ying Yi buru-buru berdiri di belakang Tuan Tianwai. Hari ini dendam antara kamu dan aku sudah berakhir, aku akan pergi. Poster dari Tianwai berkata dengan dingin, setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi dari sini. Tunggu sebentar, Qin Chen mencibir, dan aura tak terlihat langsung menyelimuti dirinya. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Pemilik gedung Tianwai berhenti dan menatap Qin Chen dengan wajah sedih. Masalah antara saya dan bawahan Anda sudah selesai, tetapi tampaknya Anda dan saya belum menyelesaikan masalah ini sebelumnya ketika Yang Mulia menyerang saya, kan? Bergerak. Apakah tuan rumah ini pernah mengambil tindakan sebelumnya? Pemimpin Balai Tianwai mengerutkan kening, dengan keraguan di wajahnya. Kemudian,
Dia melihat ke arah He Ying dan Ying Yi. Pernahkah kalian berdua melihat saya mengambil tindakan sebelumnya? Selanjutnya, melihat sorot mata Guru Tianwei, dia tiba-tiba tersadar setelah bersama Guru Tianwei selama bertahun-tahun. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak melihatnya. Aku juga tidak melihatnya." Ying Yi juga berkata dengan tergesa-gesa. Pemilik menara Tianwei memandang Qin Chen dan berkata, "Lihat, tidak ada bawahan saya yang melihat saya mengambil inisiatif." Adapun pedang yang digunakan pemilik menara Tianwei sebelumnya, itu sebenarnya hanya ujian untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan menara Tianwei kami. Benar, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Harta karun luar angkasa tiba-tiba muncul di tangan poster dari Tianwei, dan dia melemparkannya ke arah Qin Chen. Ada 1 juta kristal kaisar di sini, yang merupakan biaya penilaian untuk penilaian Anda sebelumnya melalui poster ini. Saya lupa memberikannya kepada Anda sebelumnya. Selain itu, mohon jangan buru-buru menolak lamaran sebelumnya dari poster ini. Selama Anda bersedia, Anda bisa datang ke markas gedung Tianwei untuk menemui saya kapan saja. Saya pasti akan menyambut Anda. Kondisi sebelumnya selalu sama. Yang mulia, mohon. Simpan tidak perlu mengirim lebih banyak. Kedua bawahan saya terluka parah, dan saya harus kembali untuk menyembuhkan mereka. Sayangnya, mereka terluka karena pekerjaan saya di menara Tianwei. Setelah menangkupkan tangannya, poster dari Tianwei berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit yang luas. Qin Chen memegang harta luar angkasa di tangannya, yang memang diisi dengan 1 juta kristal kaisar, dan ekspresinya sedikit bingung. "Tuan, biarkan saja dia pergi seperti ini," Saroye berkata buru-buru dari samping. "Lupakan saja." Qin Chen kembali sadar, tersenyum, dan menyimpan harta karun luar angkasa. Poster di luar Tianwei sangat pengertian sehingga dia sangat malu untuk melakukan apapun lagi. "Hanya saja, jangan sampai ke tanganku lain kali, jika tidak." Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya acuh tak acuh. "Bagaimana dengan Presiden Zuo School?" Saroye bertanya sambil memegang Zuo School yang terluka. Mata Zuo Gu dingin dan dia menatap Qin Chen dengan kebencian di matanya, karena dia tahu bahwa Qin Chen tidak akan pernah melepaskannya karena kekejamannya. "Jaga saja sendiri." Qin Chen menghela napas, ini bisa dianggap menghilangkan bahaya bagi kota Nanyuan. "Ya, Tuan." Mata Saroye berbinar, dia membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba menghadap Zuo School membuka mulutnya dan menggigitnya. Ledakan. Di mulut Saroye, pusaran air yang menakutkan terbentuk, dengan kekuatan mengerikan menghancurkan jalan di pusaran tersebut. Ini adalah kekuatan magis bawaan yang diwarisi Saroye, God Devouring. Ia dapat menguraikan semua materi dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkannya. "Hahaha, Qin Chen, tidak akan mudah bagimu jika aku mati. Presiden ini telah meninggalkanmu hadiah besar. Tunggu saja, kamu akan segera mati. Aku akan menunggumu di neraka." Zuo School akan ditelancang di dekat pusaran air yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya membusuk dan menghilang sedikit demi sedikit. Sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan kutukan yang ganas. "Menungguku di neraka." Qin Chen mencibir dan tidak menganggapnya serius. Mulut besarnya tertutup, dan Saroye membenturkan mulutnya. Nah, tubuh kaisar ini memang tidak selezat jantung kaisar. Orang-orang lain di sekitar memandang Saroye seolah-olah mereka sedang melihat setan. Siapa yang bisa mencapai level mereka, siapa yang nyawa manusianya lebih sedikit. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Saroye menelannya satu demi satu. "Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?"
Mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, Saroye mendatangi Qin Chen dengan senyum konyol di wajahnya. Ayo pergi, cari tempat untuk menjual harta karun dari masyarakat tengkorak dan tulang, kata Qin Chen. Qin Chen menerima total 6 juta kristal kaisar dari pemilik Tianwei, ditambah hampir 2 juta kristal kaisar dari Presiden Zuo School, Komandan Meng Tuo, dan Komandan Wan Fang, ditambah 1 juta yuan sebagai kompensasi dari Mo Yun Xiao. Saat ini, Qin Chen memiliki banyak uang, dan dia memiliki sekitar 9 juta kristal kaisar. Kaisar Jing, yang jaraknya masih kurang lebih 1 juta orang, menjual harta karun dari masyarakat tengkorak dan tulang, bertanya-tanya apakah dia bisa mengumpulkan semuanya. Desir. Qin Chen berbalik dan pergi bersama Saroye. Orang-orang di samping tidak berani menghentikannya. Mata Mo Yun Xiao muram, dan dia berkata kepada pemimpin Wan Fang dan yang lainnya, kalian, kirim orang untuk membereskan tempat ini, dan kemudian kembali ke rumah tuan kota untuk melanjutkan hidupmu. Dan dia bergegas menuju rumah tuan kota dan menghilang. Melihat hal tersebut, masa pun bubar. Tak lama kemudian, apa yang terjadi di markas Skull and Bones menyebar dengan cepat ke seluruh kota Nanyuan seperti embusan angin, menyebabkan gempa bumi yang mengejutkan. Pada hari ini, banyak sekali diskusi tentang Qin Chen dan Saroye. Di dalam gedung Tianwei, panggilan. 3 sosok datang, tak lain adalah 3 pemilik gedung Tianwei. Segera, seorang pria kuat mendatanginya dan memberi hormat dengan hormat, Tuan. Bawa Ying bersamamu agar dia bisa dirawat dan tenang. Tuan Tianwei melirik orang-orang yang menyambutnya dan berkata dengan dingin. Ya, semua orang memberi hormat, dan kemudian menyaksikan Master Gedung Tianwei memasuki aulanya dengan bayangan hitam. Ying Yi memandang kesepian ke belakang Master Gedung Tianwei saat dia pergi. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki masa depan dalam kehidupan ini. Meskipun dia selamat, dia telah kehilangan hati kaisar menjadi kaisar di tahap tengah. Melawan segala rintangan, hampir mustahil untuk melangkah lebih jauh. Kecuali jika poster tersebut dapat menemukan harta penyembuhan tertinggi dari dunia luar dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Tapi bagaimana ini mungkin? Ying Yi menggelengkan kepalanya dengan getir. Baginya, hidup sudah merupakan suatu berkah. Bagaimana Anda bisa meminta hal lain? Di dalam aula utama sederhana menara Tianwei. Begitu pemilik Tianwei Hall masuk, dia menghela nafas lega dan menepuk dadanya dengan tangannya, sial, hampir habis. Pada saat ini, pemilik Tianwei Hall tidak terlihat sombong dan mendominasi sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang membawa malapetaka. Tuan muda, apa yang kamu? Bayangan hitam terkejut. Pemilik gedung Tianwei meliriknya, tahukah Anda bahwa kita semua baru saja menyelamatkan hidup kita? Menembak nyawa kita. Hei Ying tertegun, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tuan muda, maksudmu? Benar. Poster dari Tianwei berkata dengan suara gemetar, anak itu sebelumnya hanyalah orang aneh. Kekuatannya jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Untungnya, saya pintar dan segera berhenti ketika saya merasakan sesuatu salah, kalau tidak. Poster dari Tianwei mengatakan. Dia mengeluarkan pedang lagu naga dengan ketakutan di wajahnya, tapi jantungnya masih berdebar-debar. Tuan muda, ini tidak mungkin. Dengan bakat Anda, bahkan jika Anda berada di dunia luar, maka kata bayangan hitam tidak percaya. Faktanya, baik dia maupun Tuan Menara Tianwei tidak berasal dari kota Nanyuan, tetapi dari surga Tianwei, dan dia adalah seorang budak tua yang telah mengikuti keluarga Tuan Menara Tianwei, jadi dia berbeda dari orang lain di Menara Tianwei dan secara langsung, menyebut Tuan Menara Tianwei sebagai Tuan Muda.
Di Tian Wai Tian, Tuan Muda juga merupakan orang yang luar biasa, seorang jenius yang tiada taraf.